Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sesungguhnya salat itu sebenarnya adalah puncak ibadah dalam kehidupan umat manusia, khususnya orang yang beriman. Sehingga segala hal yang mendatangkan kenikmatan, bahkan keberhasilan dalam melakukan upaya dalam sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, ianya diakhiri dengan salat. Kita dapati dalam hukum Islam, dalam ajaran agama Islam, bahwa setiap ibadah yang telah dilaksanakan itu biasanya diakhiri dan diikuti dengan ibadah salat, bahkan dijadikan sebagai hari raya. Kita memahami salat Jumat adalah hari raya kaum muslimin. Esensinya bahwa selama satu pekan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka di akhir pekan itu harus dirayakan. Dan salah satu bentuk perayaan yang dicontohkan, bahkan dituntun oleh Allah Azza wa Jalla, adalah dengan melakukan ibadah salat yang diselakan dengan salat Jumat. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kemampuan bertahan, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemampuan menahan diri untuk tidak makan dan minum yang pada asalnya adalah boleh kita lakukan, dan menahan diri dari syahwat yang pada dasarnya bagi seorang suami dan istri bisa laksanakan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dengan kesabaran dan ketahanan diri untuk menjaga hal yang dilarang oleh Allah, dan itulah keberhasilan dan kejayaan. Nah, keberhasilan dan kemenangan, bahkan kejayaan, harus dirayakan. Maka bentuk perayaan itu adalah melaksanakan ibadah salat yang diselakan dengan salat Idul Fitri. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah haji. Kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji dengan berbagai pengorbanan materi, bahkan tenaga, bahkan persiapan sebelumnya, bertahun-tahun kita daftarkan diri kita, persiapan fisik, hingga melaksanakan ibadah haji yang sebenarnya. Bahkan ibadah puncak itu ketika wukuf di Arafah. Berbagai pengorbanan, bahkan fisik, kita rasakan betul dalam pelaksanaan ibadah. Nah, ketika kita mampu menyelesaikan ibadah yang sangat dahsyat di sisi Allah, dan tidak semua orang mampu melaksanakannya, kan harus mampu secara fisik dan mampu secara materi, maka kita syukuri dengan melaksanakan ibadah salat. Ini diselakan dengan ibadah salat Idul Adha. Sungguh manusia ketika mampu melakukan ibadah salat, sungguh sebenarnya adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita dengan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang terkadang sangat berat kita laksanakan. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah pelaksanaan ibadah. Inilah hakikat daripada ibadah yang diselakan dengan hari raya. Apakah itu hari raya pekanan, yaitu salat Jumat, atau hari raya tahunan, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ibadah salat Idul Adha, di mana kita mampu melaksanakannya,
sebagai upaya kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla harus diperkuat. Sehingga sebagian ulama ada yang mewajibkan namanya salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Walaupun jumhur menyatakan bahwa salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Karena sebagai bentuk kesyukuran, kemampuan melaksanakan ibadah, apakah itu ibadah syam ataukah ibadah haji. Itulah makna la in syakartum la azidannakum. Bentuk kesyukuran kita adalah melakukan amal soleh, di antaranya adalah pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah langsung, inna a'tainaka kal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syanika huwal abtar. Maka upaya untuk bisa mendapatkan keberkahan dalam sunnah Idul Adha ini ataupun Idul Fitri adalah kita harus persiapkan diri kita. Yang pertama tentu dengan mengikhlaskan ibadah yang kita laksanakan. Kemudian kedua adalah melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan inilah syarat yang harus terpenuhi di dalam ibadah sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.